Halo teman-teman, kembali lagi di channel New RBC Optical 32, channel yang membahas seputar kesehatan mata, kelainan penglihatan, serta tips menjaga mata agar tetap sehat. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah kondisi mata yang cukup sering terjadi, terutama pada anak-anak. Tetapi masih banyak orang yang belum menyadarinya. Kondisi tersebut adalah amblyopia. Lalu sebenarnya, apa itu amblyopia? Apa penyebabnya? Dan apakah kondisi ini bisa disembuhkan? Yuk, kita bahas bersama sampai selesai. Apa itu amblyopia? Amblyopia adalah kondisi penurunan fungsi penglihatan pada salah satu mata yang tidak disebabkan oleh kerusakan struktur mata secara langsung, tetapi karena otak tidak memproses gambar dari mata tersebut dengan baik. Dalam istilah yang lebih umum, amblyopia sering disebut juga sebagai mata malas. Pada kondisi ini, satu mata bekerja lebih dominan dibandingkan mata yang lain. Akibatnya, otak lebih sering menggunakan informasi visual dari mata yang lebih kuat, sementara mata yang lebih lemah menjadi jarang digunakan. Jika kondisi ini terjadi sejak masa perkembangan penglihatan, terutama pada masa anak-anak, maka mata yang lemah bisa mengalami penurunan kemampuan melihat secara permanen jika tidak segera ditangani. Bagaimana amblyopia bisa terjadi? Untuk memahami amblyopia, kita perlu mengetahui bahwa proses melihat bukan hanya terjadi di mata saja, tetapi juga melibatkan kerjasama antara mata dan otak. Ketika kedua mata melihat objek yang sama, otak akan menggabungkan dua gambar tersebut menjadi satu gambar yang jelas. Namun pada penderita amblyopia, otak menerima dua gambar yang kualitasnya berbeda. Karena otak ingin mendapatkan gambar yang paling jelas, maka otak akan mengabaikan gambar dari mata yang lebih lemah. Jika hal ini terjadi terus-menerus, maka kemampuan mata yang lemah akan semakin menurun karena jarang digunakan. Penyebab amblyopia. Ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan amblyopia. Yang pertama adalah kelainan refraksi yang tidak terkoreksi, seperti rabun jauh, rabun dekat, atau astigmatisme yang berbeda cukup besar antara mata kanan dan kiri. Misalnya, satu mata memiliki penglihatan yang jauh lebih buram dibandingkan mata lainnya. Dalam kondisi ini, otak akan lebih memilih menggunakan mata yang penglihatannya lebih jelas. Penyebab kedua adalah mata juling atau strabismus. Pada kondisi ini, posisi kedua mata tidak sejajar, sehingga masing-masing mata melihat arah yang berbeda. Untuk menghindari penglihatan ganda, otak akan menekan atau mengabaikan gambar dari salah satu mata. Jika hal ini berlangsung lama, mata yang diabaikan dapat berkembang menjadi amblyopia. Penyebab ketiga adalah hambatan pada jalur penglihatan, seperti katarak bawaan pada anak, kelopak mata yang menutup sebagian penglihatan, atau kondisi lain yang menghalangi cahaya masuk ke mata. Karena mata tidak mendapatkan rangsangan visual yang cukup, perkembangan penglihatannya menjadi terganggu. Gejala amblyopia. Salah satu tantangan dari amblyopia adalah kondisi ini seringkali tidak disadari, terutama pada anak-anak, karena anak biasanya masih bisa melihat dengan baik menggunakan satu mata yang lebih kuat. Namun, ada beberapa tanda yang bisa diperhatikan, seperti anak sering memiringkan kepala ketika melihat sesuatu, sering menutup salah satu mata saat fokus melihat, kesulitan memperkirakan jarak atau koordinasi mata dan tangan, mata terlihat tidak sejajar atau juling, atau anak terlihat sering menyipitkan mata ketika melihat objek tertentu karena gejalanya tidak selalu jelas. Pemeriksaan mata secara rutin sangat penting untuk mendeteksi amblyopia sejak dini. Apakah amblyopia bisa disembuhkan? Kabar baiknya, amblyopia bisa ditangani, terutama jika ditemukan sejak usia dini. Semakin cepat kondisi ini terdeteksi, maka peluang perbaikannya juga semakin besar. Beberapa metode penanganan amblyopia antara lain:
Yang pertama adalah menggunakan kacamata sesuai resep jika penyebabnya adalah kelainan refraksi. Yang kedua adalah terapi penutup mata atau patching, yaitu menutup mata yang lebih kuat agar mata yang lemah dipaksa untuk bekerja dan melatih kemampuan penglihatannya. Metode lain yang juga digunakan adalah terapi visual atau vision, terapi yang bertujuan melatih koordinasi antara mata dan otak. Dalam beberapa kasus tertentu, jika penyebabnya adalah katarak atau gangguan struktural lain, maka tindakan medis atau operasi mungkin diperlukan. Pentingnya pemeriksaan mata pada anak. Karena amblyopia sering terjadi pada masa perkembangan penglihatan, pemeriksaan mata pada anak sangat penting. Idealnya, anak mulai menjalani pemeriksaan mata sejak usia dini, terutama jika terdapat faktor risiko seperti riwayat keluarga dengan kelainan mata, mata juling, atau kelainan refraksi yang cukup tinggi. Dengan pemeriksaan yang tepat, amblyopia dapat dideteksi lebih awal sehingga penanganannya bisa dilakukan sebelum penglihatan berkembang secara permanen. Jadi, teman-teman, amblyopia adalah kondisi ketika salah satu mata mengalami penurunan fungsi penglihatan karena otak lebih sering menggunakan mata yang lain. Kondisi ini sering terjadi pada anak-anak dan bisa menjadi permanen jika tidak ditangani sejak dini. Namun dengan deteksi yang cepat, pemeriksaan mata rutin, dan penanganan yang tepat, amblyopia memiliki peluang yang baik untuk diperbaiki. Jika kalian atau anak kalian memiliki tanda-tanda yang mengarah pada gangguan penglihatan, jangan ragu untuk melakukan pemeriksaan mata di optik atau fasilitas kesehatan mata terpercaya. Terima kasih sudah menonton video dari New RBC Optical 32. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar kesehatan mata. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan mata kalian.